Karena sudah jam 1 tepat, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekali lagi hanya milik Allah, Rabbul langit dan bumi yang mengatur siang dan malam. Atas berkat pertolongan, rahmat, taufik, dan hidayah Allah, kita semua dapat hidup sampai saat ini dan memiliki iman Islam sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pada acara Ramadan Talk, Sehat Iman, Sehat Mental episode 3 yang diselenggarakan oleh Porsis RSSA dan Malang Psychiatry Link Event. Perkenalkan, nama saya Ditsar yang akan menjadi moderator pada acara siang hari ini. Seperti itu. Kemudian narasumber kita pada episode 3 ini bersama salah satu psikiater paling hits Semalang Raya, yaitu Dr. Dearisa Surya Yudhantara SPKJ dengan tema empati dan kesadaran sosial. Assalamualaikum Dr. Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dr. Surya sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kepada para peserta, kita sepakati di awal ya, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat chat. Kalau ada pertanyaan kepada pemateri, silahkan disampaikan lewat chat, nanti akan kami bacakan. Seperti itu. Mengingat waktu sudah masuk, kepada Dr. Surya, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Dokter. Terima kasih, Mas Ditsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin, Ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabarakatuh. Hadirin apa ini ya, sidang, hadirin majelis Ramadan Talks, Sehat Iman, Sehat Mental, yang semoga dimuliakan di dunia dan di akhirat Allah SWT. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul via daring pada forum ini, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita dalam forum ini merupakan kegiatan yang bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu, menambah wawasan, serta menambah saudara gitu ya, serta mungkin kita bisa berdiskusi gitu, karena memang kami akui kami bukan ahli agama ya, tapi karena memang temanya ini kebetulan lagi tentang masalah Ramadan, coba dicari hubungannya antara kesehatan mental dan dalam hal ini keimanan, seperti itu. Dan pada tema hari ini saya memberikan tugas untuk memberikan materi berupa empati dan kesadaran sosial. Saya izin untuk share screen ya. Ya, sebagai disclaimer dulu ya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini ini tidak murni dari sudut pandang agama, tapi dari sudut pandang yang mungkin saya pahami, dan mungkin pemahaman saya akan ada sedikit perbedaan atau mungkin tidak sama dengan rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, monggo kita di sini terbuka sekali untuk bisa saling berdiskusi, saling menyampaikan pendapat, terutama terkait dengan tema-tema ini. Baik, kemarin ketika ditanyakan oleh panitia mau ngisi apa gitu ya, akhirnya terpikirkan akhirnya terpikirkan ini, empati dan kesadaran sosial gitu. Ada sedikit latar belakang sebenarnya kenapa tema ini kemudian muncul gitu ya, karena selama ini mungkin kita selama aktivitas entah itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, kita terjebak pada aktivitas yang sifatnya sangat merupakan suatu rutinitas saja gitu ya, sehingga seringkali mungkin kita sadari atau tidak, karena kita ikut rutinitas tersebut, kemudian energi secara psikologis kita habis. Kadang-kadang kita itu tidak tanpa kita sadari tidak, itu
mungkin empati kita mulai berkurang. Mungkin kewaspadaan kita, kesadaran kita akan lingkungan kita itu mulai berkurang. Jadinya kadang seringkali kita bersikap yang tidak tidak memberikan manfaat bagi orang lain, kemudian kita juga membuat suasana jadi tidak nyaman, tidak menyenangkan, gitu ya. Nah, justru pada saat Ramadan inilah kita kembali mengintrospeksi mungkin diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, melakukan muhasabah, apakah selama kita hidup terutama dalam 1 tahun belakangan ini kita sudah mempunyai empati dan mempunyai kesadaran sosial yang tepat seperti itu. Karena empati ini gampang sekali untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan, termasuk juga kesadaran sosial. Kita seringkali terjebak pada hal-hal sifatnya aturan-aturan, terjebak pada hal sifatnya sesuatu yang sifatnya konkret gitu ya, sehingga kadang-kadang hal-hal seperti empati ini kadang-kadang sesuatu yang jadi nomor sekian gitu ya, termasuk juga untuk kesadaran sosial. Nah ini mumpung momen adanya bulan Ramadan ini, kita tumbuhkan lagi gitu. Mungkin yang sempat tergerus selama 11 bulan terakhir bisa mulai muncul lagi, diawali atau mungkin dipertahankan atau di-boosting lagi pada waktu bulan Ramadan. Ya ini sekedar saya mengutip ayat-ayat Al-Quran ya, bahwa kenapa manusia itu cenderung akan kehilangan empati dan kesadaran sosialnya. Ada beberapa sifat dasar manusia yang tercantum di dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah sifat kikir dan tamak. Jika kita ambil lebih jauh, ini ada surat Al-Isra ayat 100 yang mengatakan bahwa katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, ini saya itu akan kamu tahan karena takut membelajakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Nah, ini salah satu sifat yang mungkin ada di kita. Kikir bisa berarti luas, ya, bisa berarti kikir harta, mungkin itu yang paling gampang. Tapi juga bisa berarti yang lain. Ilmu contohnya, mungkin teman-teman di sini sebagai pengajar, sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, sebagai orang yang berkecimpung di dunia kesehatan terutama, kadang-kadang atau sebagai akademisi bahkan sekalipun, kadang-kadang ada saya tidak tahu namanya apa ya, tapi ada kekikiran ini ada yang seringkali akan berbenturan dengan orang yang lain. Sehingga menganggap ilmu kita itu adalah milik kita gitu. Ini yang jadi mungkin ini yang menurut pandangan pribadi saya sebenarnya, bahwa ini ilmu saya gitu. Sehingga seringkali kita tidak membagikan ilmu itu kepada orang lain. Padahal ilmu itu adalah milik Allah. Ilmu itu ada yang memiliki, tapi bukan manusia. Contohnya gitu, ini contohnya dalam hal ilmu. Dalam hal yang lain, contohnya dalam hal rezeki, dalam hal ekonomi, itu kita merasa bahwa ada beberapa orang yang merasa bahwa kalau ketika dia tidak punya duit, itu mengeluarkan duit itu, contohnya dia punya duit 1.000. Kemudian mau beramal 500 itu mudah sekali. Tapi bayangkan kita punya uang 10 juta, mau mengeluarkan 50.000 itu kadang lebih sulit daripada mengeluarkan 500. Nah ini sifat dasar manusia. Karena semakin banyak yang kita miliki, sebenarnya ada kecenderungan dari kita untuk tidak mengeluarkan apa yang seharusnya. Nah, gitu ya. Makanya dalam bulan Ramadan ini kita diajari tuh, terutama yang kikir-kikir berkaitan dengan rezeki. Kemudian ada sifat lain dari manusia yang sifat apa itu? Sifat penuh prasangka.
Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 36 disebutkan bahwa dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kebanyakan dari kita, diakui atau tidak, itu selalu memandang orang itu berdasarkan value kita atau nilai kita, gitu ya. Dan seringkali itu berupa dugaan-dugaan. Dan dugaan-dugaan ini yang banyak ya juga beda di ini ya, di masyarakat gitu ya, lewat broadcast media itu. Dan seringkali memang dugaan-dugaan atau zon ini, entah itu sifatnya yang zon-zon yang dugaan-dugaan atau prasangka ini, itu seringkali tidak berdasarkan atas apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau kami di bidang jiwa, dugaan-dugaan inilah yang membuat suatu stigma pada seseorang. Ya. Karena manusia ini penuh dugaan. Lihat orang tatuan, wah jangan-jangan dia berniat jahat gitu ya. Lihat orang dengan perilaku tertentu, jangan-jangan dia gini, jangan-jangan dia gitu. Padahal belum tentu juga. Belum tentu itu sesuai dengan sebenarnya. Ada orang yang kelihatan sangat baik, oh ini baik sekali, nggak mungkin berbuat salah, gitu contohnya. Itu jadinya dugaan juga, gitu. Tidak sesuai dengan fakta atau kebenarannya. Gitu ya. Pernah nggak kita terpikir seperti ini? Ketika ada orang-orang mengemis di pinggir jalan, gitu ya, kita mikirnya adalah, jangan dikasih, gitu kan? Pengemis sudah kaya itu bosnya pengemis pasti di tempat aslinya dia kaya raya. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Seringkali ada orang tua yang nggak usah dikasih kalau ada pengemis di pinggir jalan, itu orangnya apa namanya itu mafia pengemis atau gimana gitu ya. Seringkali seperti itu juga, walaupun belum tentu benar, walaupun mungkin juga benar, namanya juga dugaan gitu ya. Karena hal seperti itulah yang akan membuat empati kita itu kadang-kadang tumpul. Dugaan-dugaan pada sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Kemudian sifat lagi ada manusia itu cenderung untuk kufur nikmat. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 15 menyatakan bahwa dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata. Banyak wujud dari kufur nikmat yang kita lakukan mungkin ya. Waktu, harta, ilmu, kita sudah diberikan harta yang banyak. Kita lupa untuk membelanjakannya. Bagian dari kufur nikmat. Sehingga kita perlu mengevaluasi lagi itu dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain di sekitar kita. Ini yang seringkali kita lupa. Selalu merasa jumawa, ilmunya banyak sendiri gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin kita saling introspeksi diri sendiri ya. Mungkin saya juga kayak gitu, manusiawi sekali. Justru karena manusiawi itu kita belajar menerima kelemahan kita dan belajar untuk memperbaiki itu. Karena menjadi manusia ya selalu belajar seumur hidup untuk memperbaiki diri. Karena belum tentu orang yang sekarang baik itu kan jadi orang baik terus. Ataupun sebaliknya, belum tentu orang jahat itu kan jahat terus. Karena manusia itu seperti keimanan juga ya. Keimanan kan ya si bayan fus gitu ya. Keimanan itu naik turun gitu. Dan buktinya banyak. Kalau kita lihat di masyarakat, orang yang kelihatannya, oh dulu kayaknya alim deh, nah ini gitu ya. Kok sekarang jadi gini? Atau sebaliknya tuh, kok dulu gini ya, sekarang jadi gini ya. Itu yang berkebalikan. Itu juga sangat mungkin terjadi. Gitu ya. Itu sifat manusia. Oke. Ya. Puasa atau bulan Ramadan ini sebenarnya adalah suatu momentum untuk kita mulai belajar
atau mengawali atau tadi memboosting tadi segala sesuatu yang sifatnya kesalahan pribadi kita ubah menjadi kesalahan sosial. Ya. Boleh sekali kesalahan pribadi itu boleh sekali, sangat boleh bahkan. Dan ibadah kita, ibadah makhluk kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT, itu wajib gitu ya. Silahkan. Tapi alangkah lebih baik lagi ketika kesalahan pribadi kita itu diikuti oleh kesalahan sosial. Jangan sampai kita jadi orang yang saleh gitu, maksudnya secara ritual agama itu baik sekali, tapi kita menyakiti orang atau menyepelekan orang atau menambah susahnya orang. Seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa kesalahan pribadi kita harapannya inline dengan kesalahan sosial. Nah, kalau kita ngomong masalah empati, empati itu, ya ini kita main definisi dulu ya. Definisinya macam-macam. Empati bisa kita anggap sebagai kemampuan untuk mengerti orang secara mendalam, baik dari segi emosional maupun intelektual. Kemudian kita bisa juga mendefinisikan empati adalah kemampuan menggunakan hati, mata, pikiran untuk mendengar secara objektif. Jadi memanfaatkan kemampuan kita untuk melihat sesuatu secara objektif. Tidak sesuai dengan prasangka kita. Karena manusia itu penuh prasangka, penuh asumsi, disesuaikan dengan value-nya sendiri. Mungkin ketika saya bicara seperti ini pun itu sesuai dengan value saya. Ya belum tentu benar juga gitu ya. Makanya kita perlu tuh melihat secara objektif. Tapi juga kita perlu mendengar perasaan orang lain. Gitu ya. Menyadari perasaan orang lain. Kepentingannya apa, kehendaknya apa, masalahnya atau kesusahan yang orang lain rasakan. Kita perlu untuk melihat itu, perlu mendengar itu, supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bagaimana sedihnya kita, sedihnya mereka gitu ya. Contohnya, banyak orang yang setiap hari untuk makan saja itu susah. Gitu ya, untuk makan saja susah. Kebetulan dia harus berobat. Gitu. Dan obatnya mahal. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk orang itu? Kalau kita secara profesional mungkin kita bisa bilang bahwa, oh itu bukan urusan saya. Itu profesional. Ya mungkin saya yang bayari. Tapi secara manusiawi, itu berbeda. Justru itulah saatnya kita menunjukkan empati kita pada orang. Jika kita mampu. Melaksanakan semuanya itu ketika kita mampu. Dan kita tidak perlu membebani diri kita sendiri untuk sesuatu yang kita tidak mampu. Contohnya itu. Kemudian kita bisa dengan berempati, kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tanpa harus larut dalam perasaan itu. Contohnya kita bertemu dengan orang ini nangis tuh, curhat sama kita. Tidak perlu kita ikut nangis juga. Tapi kita bisa paham apa yang dia rasakan. Bagaimana pola pikirnya, bagaimana perasaannya. Sehingga akan mempengaruhi bagaimana respon empati kita pada orang tersebut. Dan itu penting sekali. Terutama kalau tenaga medis ya, kita diajarkan untuk bagaimana sih cara untuk bersikap gitu ya. Bagaimana cara kita memandang orang kita, bagaimana afeksi kita pada orang, bagaimana cara berbicara kita pada orang. Dan itu sangat berpengaruh. Saya jadi teringat ajaran guru saya ketika saya masih residen. Ketika itu saya sudah lulus,
Kemudian saya tanya ke Prof. Aris pada waktu itu memberikan sebuah wejangan gitu ya. Wejangan yang paling saya ingat adalah yang penting itu bina raport dengan pasien. Sepinter apapun kamu, kalau kamu tidak bisa bina raport, pasien tidak akan sembuh. Apalagi kita belajar di dunia psikiatri psikologi gitu ya, atau dunia medis atau dunia kesehatan lah. Bayangkan pasien itu sudah sakit, kesakitan, terus kita ngomong ke pasiennya dengan nada sengak. Apa tidak tambah sakit pasiennya? Maka yang penting sekali ketika kita berhadapan dengan orang lain, siapapun itu, yang penting adalah bina raport. Bagaimana gestur kita, bagaimana gestur empati kita. Justru itu yang kadang kita lupa. Mungkin kita terlalu banyak beban pekerjaan, mungkin yang lain-lain dan sebagainya. Sehingga energi psikologis kita yang kita gunakan untuk berempati itu kurang. Nah, ini saatnya kita belajar untuk berempati pada orang lain, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa wujud empati. Yang paling mudah sebenarnya itu adalah bersedekah. Memberikan sesuatu rezeki kita pada orang lain. Itu yang paling mudah. Contohnya kita beramal di masjid, kita ngasih sumbangan, itu paling mudah. Tapi harus kita ingat bahwa ketika kita memberikan sesuatu seperti itu, kita harus juga menjaga kehormatan orang yang kita beri. Ada beberapa contoh yang mungkin kita akan sering terjebak pada kondisi ria adalah ketika kita memberi sesuatu, kita tampilkan. Ya belum tentu ria, tapi kan ada kemungkinan terjebak pada kondisi itu. Jadi harus hati-hati sekali ketika kita bersedekah. Lebih baik ketika kita bersedekah nggak ada orang yang tahu. Lebih baik, ya ini mungkin ada beberapa aliran-aliran sufi ya, yang mungkin juga mempengaruhi apa yang saya sampaikan. Lebih baik ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain nggak perlu tahu. Lebih baik ada dokumentasi. Lebih baik kita lupa. Itu lebih menenangkan bagi kita. Lebih baik seperti itu. Maka ada istilah kan ketika kita tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ketika kita memberi kepada orang lain, lebih baik tidak ada yang tahu. Itu jauh lebih baik daripada ada yang tahu. Karena jangan-jangan, ya mungkin tidak semuanya, kita akan terjebak pada kondisi ria. Kemudian ini yang lebih sulit juga ya, senyum. Ya, kalau di rumah sakit ada istilah senyum salam sapa gitu ya. Ya, senyum pada orang lain, senyum pada saudaramu, itu bernilai sedekah. Ini sedekah juga paling mudah. Paling mudah tapi paling tidak konsisten dilakukan. Ya, kita sendiri deh. Kalau kita ketemu orang, berapa banyak kita senyum? Berapa di antara orang yang kita temui di rumah sakit itu yang ramah? Gitu. Mungkin banyak, tapi mungkin juga ada yang tidak. Gitu. Sehingga senyum ini sebenarnya ringan, sebenarnya simple, tapi seringkali tidak kita lakukan. Nah, mulai sekarang kita biasakan tuh senyum pada orang lain, menampakkan wajah ceria pada orang lain, gitu ya. Seperti itu. Jangan nampakkan wajah serem, gitu. Apalagi di depan pasien wajahnya serem. Pasien-pasiennya itu nanti. Kemudian ada beberapa wujud empati yang lain ya. Memudahkan orang lain yang dalam kesulitan. Ada hadisnya, dan barang siapa yang memudahkan orang kesulitan, maka Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Walaupun ini konteksnya konteks masalah hutang gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita orang lain, ketika hal itu masih berdasarkan koridor, berdasarkan syariat, contohnya, ya silahkan. Tidak ada masalah.
lain itu kita Mohon maaf, Dokter Surya, suaranya agak putus-putus. Oh ya, sorry, Oke, ini sudah jelas. sinyalnya Oke, sudah saya. jelas. Oke. Monggo dilanjutkan, Dokter. Baik, baik. Ya malah orang lain senang lah, ini repot nanti. Ya, jangan sampai keberadaan kita tuh malah nyakitin orang lain, malah bikin orang lain tidak nyaman. Kalau bisa, keberadaan kita itu jadi rahmat bagi orang lain. Jar untuk itu. Ya, semoga bisa mencapai itu. Sekali lagi jangan sampai keberadaan kita di situ malah bikin orang lain tidak nyaman. Gitu ya. Malah kalau kita nggak ada, malah orang lain senang gitu. Ya, itu sangat tidak menyenangkan rasanya. Nah, ini contoh yang sekarang ya, ini sudah sering teman-teman temui di jalan-jalan, orang yang bagian takjil, bagian makanan, gitu ya. Ini salah satu wujud empati kita, wujud kesadaran sosial kita pada lingkungan sosial kita. Ya enggak apa-apa, seperti ini bagus sekali, bagus banget gitu ya, bagus banget. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita lakukan di individu kita sendiri, itu orang lain tidak perlu tahu. Gitu. Nggak perlu tahu gitu, karena kita juga menghormati ya orang yang kita kasih gitu ya. Contoh ada beberapa acara yang kasih bantuan tapi ditayangkan itu kira-kira kan ada sisi untuk tidak menghormati harga dirinya orang kayak gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai ya. Ya enggak semua gitu, niatnya juga benar. Tapi kadang ada tuh yang merasa, oh saya tersinggung dikasih ginian gitu. Itu ada juga. Jadi ketika ada orang minta bantuan, kita bantu ya kadang-kadang dia merasa tersinggung. Nah makanya kita harus berempati pada orang itu, harus mengerti keadaannya dan bagaimana perasaannya. Nah, ini yang sebagai ya muhasabah kita ya, sebagai evaluasi kita, seberapa tersentuhkah kita, hati kita jika mendengar orang lain yang mengalami kesusahan. Itu akan menentukan seberapa sehat jiwa kita, seberapa sehat kesadaran kita, empati kita, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Mas Tisar. Ya, yang pasti ini terakhir. Ya, sayangilah apa yang ada di bumi. Ini saya yang di atas langit akan menyayangi kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi sebagai disclaimer, saya bukan ahli agama sehingga apa yang saya sampaikan mungkin lebih banyak salahnya daripada benarnya gitu ya. Sehingga ini kesempatan bagi kita untuk berdiskusi, saling mengingatkan. Karena begitulah hidupnya manusia itu. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Surya atas pemaparan materinya. Untuk para peserta mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Surya. Jika ada silakan lewat chat. Baik, ada satu pertanyaan gitu, Dokter. Gak apa-apa gitu, Dokter? Iya, monggo. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuma satu maksudnya. Oke. Oke, dari sumbangan untuk ditayangkan kadang-kadang untuk menarik sumbangan yang lebih besar, Dok, juga pertanggungjawaban untuk donaturnya. Jadi bagaimana mohon tanggapannya seperti itu. Ya mungkin yang dimaksud penanya mungkin dokumentasi itu untuk laporan pertanggungjawaban dan apa namanya dengan niat menarik sumbangan yang lebih besar. Seperti itu gimana, Dokter, menurut jenengan? Menurut saya tidak salah juga. Baik juga. Ngasih sumbangan, didokumentasikan baik juga, silahkan. Karena memang ada hubungan dengan administratif kan gitu ya. Gitu.
Jadi mungkin kembali ke niat ya dokter. Gimana Iya, niatnya apa? Ya kita kan sebagai manusia tidak bisa lihat niat seseorang ya, hanya betul, Allah yang tahu betul, ya. Seperti ya udah betul. urusan dia dengan Allah ya, tergantung apa niat dia mendokumentasikan. Kurang lebihnya seperti itu ya dokter, garis besarnya. Ada tambahan lagi Mas, Oke, bentar, ada monggo. tambahan. Jadi hati-hati dengan penyakit yang namanya ria. Mm-mm. Ria itu kecil, tapi dia kayak api yang membakar amalan kita. Tergantung niat sih. Tapi ketika ada bibit-bibit, oh riak nih, contohnya, oh mulai, oh aku bisa nyumbang segini loh, dibandingkan orang lain segitu aja, gitu. Itu bibit-bibit riak. Hati-hati. Kalau yang kita lakukan secara berjamaah untuk ngasih sumbangan silakan, tidak masalah. Kalau ada bertanggung jawabannya, ya wajib ada bertanggung jawabannya. Tapi kalau yang kembali ke diri kita sendiri, yang kita bisa mengontrol itu, sebaiknya tidak perlu ditampilkan. Untuk menghindari tadi bibit-bibit riak tadi. Seperti itu. Ya, cukup jelas dokter. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya dokter. Ada satu pertanyaan dari Mbak Hanif Kartika, apabila sudah merasa kurang empati dan simpati pada pasien. Gimana nih dok? Mungkin ada saran-saran atau tips untuk meningkatkan simpati dan empati. Tips untuk meningkatkan empati ya, sering-sering ketemu orang yang lebih susah daripada kita. Oke. Enggak banyak kok sebenarnya. Orang yang sering ketemu pasien tuh melatih empati. Kalau saya sih. Karena contohnya gini, ketika ketemu pasien itu kan, apalagi pasien jiwa ya, itu kan ceritanya pasti lebih apa istilahnya, lebih mungkin kita tidak mengalami itu, tapi apa yang dialami oleh pasien gangguan jiwa contohnya itu sangat sangat berat. Bahkan kalau kita pikirkan kalau saya seperti itu, apakah saya bisa? Gitu. Nah ini, sering-sering bertemu pasien, sering-sering ngobrol sama pasien gitu ya, sering-sering bertemu orang yang mungkin jauh lebih kesusahan daripada kita, jauh lebih butuh daripada kita. Sehingga kita bisa berempati. Apalagi sebagai dokter, sebagai psikolog, sebagai perawat, sebagai tenaga kesehatan, itu cara paling mudah untuk kita melatih empati. Justru ketika kita jadi dokter, psikolog, atau tenaga kesehatan yang lain, kita tidak punya empati, kita kering gitu ya, jadi mukanya mengerikan gitu. Nah ini kita pun mempertanyakan, apakah jiwa kita sehat atau enggak? Gitu. Oke, cukup jelas dokter. Terima kasih atas tips dan sarannya. Ada lagi pertanyaannya? Satu pertanyaan lagi nggih? Ya, silakan. Oke, ada satu pertanyaan terakhir dokter. Bagaimana cara melatih empati kepada anak-anak? Ya, kalau melatih empati itu kita harus sering bergaul sama anak ya. Itu sama sih. Oke, Empati kan sering berarti bergaul. sering bergaul sama anak. Oke. Jadi rasa empati itu atau rasa sayang kepada anak, rasa kasih sayang kepada anak itu tidak bisa kita rasakan jika kita tidak pernah bergaul. Karena jangan-jangan rasa kita jadi asing banget gitu ya. Rasa empati kita jadi rasa empati yang hambar gitu. Maka sering bergaul sama anak-anak. Sering ngobrol sama mereka, dengarkan mereka, tahu bagaimana lucunya mereka, tahu bagaimana ketika mereka marah, tahu bagaimana ketika mereka rewel contohnya. Itu akan melatih empati kita, melatih kesabaran kita berhadapan dengan anak-anak. Seperti itu. Dan ini tidak mudah ya, terus terang tidak mudah. Saya juga masih belajar. Baru anak saya juga masih kecil gitu kan. Tapi itu salah satu caranya. Bertemu dan berlatih dengan anak-anak. Mungkin seperti itu. Oke, berarti salah satu cara untuk melatih empati, kita terjun langsung gitu ke dunia anak, kita gimana ikut Iya, iya, main, gimana masuk ke betul, dunianya ya, kurang lebihnya betul, seperti itu. betul sekali. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Jika tidak ada, kita akan memasuki ke akhir acara. Sebelum itu izinkan saya gitu untuk merangkum materi yang Dr. Dersa Surya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang dibuka dengan sifat dasar
manusia, yaitu yang ada di dalam Al-Quran, yaitu sifat dasar manusia itu adalah kikir dan tamak. Di surah Al-Isra ayat 100, kikir ini bisa berarti kikir harta, kikir ilmu, seperti padahal itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ini hanya dititipi saja. Kemudian sifat dasar manusia yang kedua adalah penuh prasangka. Di sini di Quran surat Yunus ayat 36, sehingga menyebabkan kadang-kadang empati kita sebagai manusia menjadi tumpul karena penuh prasangka. Kemudian sifat dasar manusia yang ketiga adalah kufur nikmat. Di sini di Quran surat Al-Zukhruf ayat 15. Kemudian puasa ini bisa menjadikan kesalehan pribadi menjadi kesalehan sosial. Terus kemudian berbicara tentang empati, apa sih empati itu? Yaitu merasakan apa yang orang lain rasakan, kurang lebihnya seperti itu. Wujud empati ada banyak. Yang pertama bisa bersedekah, kemudian senyum, kemudian memudahkan kesulitan orang lain, kemudian membuat orang lain nyaman dengan kita. Itu adalah wujud empati yang bisa kita lakukan seperti itu. Semoga materi siang ini membuat kita muhasabah ya untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada pemateri Dr. Risa Surya, SPKJ, dan seluruh panitia dan peserta yang sudah menyempatkan waktu di siang kali ini. Semoga kegiatan kita ini bisa memperberat amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas Iksan, matur suwun semuanya. Dokter.